Yeah, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, wow. Kita masih bahas 33 hal yang dahsyat tentang salib. Saudara-saudara, buat saya, cross is the center of our Christianity. Sekali lagi saya ulangi, is not blessing, ya kan? Kadang-kadang banyak orang bilang, ya berkat adalah inti dasar hidup Kristen. Berkat adalah bonus, adalah janji Tuhan, ya kan? Oh, kemenangan dan mahkota lah inti hidup Kristen. I know kemenangan dan mahkota itu sudah dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi sekali lagi saya mau bilang, cross is the center of the Christianity. Artinya apa? Kekristenan atau gereja yang tidak lagi membahas tentang salib adalah gereja atau kekristenan yang kehilangan jantungnya atau inti utamanya. Karena inti utama dari kekristenan adalah salib. Karena Yesus yang disalib menyelesaikan segalanya buat kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Yes. Dan selama beberapa minggu ini, berarti sudah 18 minggu terakhir, kita bahas tentang hal-hal yang dahsyat tentang salib. Dan sekarang kita masuk pada bagian yang ke-19. Dan bagian ke-19 kita akan membahas tentang salib adalah tuntunan untuk masuk dalam kuasa Allah. Jadi kalau kita bilang Google Map, ya kan? Jadi the cross is the Google Map to enter heaven, ya kan? To enter living in God's power. Ya kan? Bagaimana kita bisa hidup dengan kuasa Allah. Ya kan? Karena Alkitab bilang kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Nah, kekristenan tidak bisa dipisahkan dari kuasa Roh Kudus. Karena Alkitab jelas berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus Kristus Tuhan kecuali Roh Kudus. Nah, ketika kita biarkan Roh Kudus semakin aktif dalam hidup kita, maka Alkitab bilang kamu akan menerima kuasa. Saya mengerti ada gereja-gereja yang berkata, ngapain bahas-bahas itu? Yang penting kita pokoknya hidup benar, yang penting kita ngerti doktrin dengan luar biasa, yang penting kita ngerti hal-hal tentang teologi yang benar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, teologi yang benar tanpa kuasa hanya menjadikan kita farisi modern. Tetapi sekali lagi saya bilang kuasa tanpa teologi yang benar, tanpa pemahaman Alkitab dengan benar, maka itu akan membawa kita pada kesesatan. Makanya Alkitab dengan tegas berkata, kamu sesat kalau kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Saya lebih menjelaskannya dengan hal sederhana, bahwa pengetahuan Alkitab, pemahaman Alkitab, doktrin Alkitab kita, teologi Alkitab kita harus bersamaan, harus seimbang dengan kuasa Allah. Amin. Karena waktu pengetahuan Alkitab kita, teologi kita, doktrin kita seimbang dengan kuasa Allah. Artinya apa? Doktrin kita, teologi kita harus diterangi oleh firman Tuhan, harus diterangi oleh Roh Kudus, ya kan? Karena tanpa diterangi oleh Roh Kudus, maka itu hanya jadi pengetahuan. Ada banyak orang, pinter sekali ngomong teologi, pinter sekali, tapi hidupnya sendiri nggak karu-karuan, ya kan? Pinter sekali ngomong teologi, pinter sekali ngomong doktrin, ya kan? Tetapi dia tidak hidup dalam kemuliaan Allah, ya kan? Dia senangnya nyerang orang, dia senangnya berdebat sama siapapun. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya Yesus datang ke mana-mana bukan untuk berdebat. Yesus datang ke mana-mana dengan jelas supaya dipermuliakan Allah. Haleluya. Supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Makanya satu kali ada orang buta. Lalu murid-murid bertanya, guru siapa yang bersalah? Wah, mereka mau mulai main dengan doktrin. Mereka mulai mau main dengan teologi. Yesus bilang bukan dia yang salah. Bukan orang tuanya yang salah. Tapi supaya kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan. Amin. Ada seorang wanita yang jelas-jelas punya pendarahan 12 tahun. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia berkata, asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia tidak berteologi. Dia tidak berdoktrin, ya kan? Oh, apa itu doktrin? Oh, doktrin hidup kekayaan. Oh, itu doktrin mujizat, ya kan? Segala macam, ya kan? Ada banyak orang yang begitu bermain hanya dengan doktrin dan teologi sampai nggak ketemu dengan Tuhan. Dia hanya ketemu dengan kebanggaan doktrinalnya. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya salib bukan hanya menjadikan kita orang-orang yang mengerti, tapi salib menjadikan kita orang-orang yang dituntun untuk berjalan dalam kuasa Allah. Haleluya, yeah. Nah, mari kita belajar sama-sama. Klik.
Roma 8 ayat 1 sampai 17 berkatakan, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus Yesus. Kenapa tidak penghukuman? Karena Yesus sudah dihukum. Dia menggantikan posisi saya. Berarti kalau Yesus sudah dihukum, saya tidak perlu dihukum lagi. Saya tinggal menerima janji-janjinya dan hidup dalam segala aturannya. Makanya Alkitab bilang, jika kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kamu akan diberkati. Kamu tidak akan turun tapi naik. Tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Dan Alkitab berkata, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka orang Kristen. No, it's not about the religion, but it's about Christ. Karena agama tidak bisa membebaskan kita dari belenggu. Agama tidak bisa membebaskan kita dari kutuk. Agama tidak bisa membebaskan kita dari dosa. Tetapi Kristus bisa. Kenapa? Dia bayar dengan harga yang mahal, yaitu salib. Come on, get on fire. Supaya saudara di rumah semangat gitu. Jangan di rumah sambil tiduran lagi. Astaga. Ya, hati-hati kalau saudara sambil makan tatigo ngoni. Iya kan? Iya kan? Jelas. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka. Bukan orang Kristen. Jangan pikir orang Kristen itu orang yang konyol banget. Dia percaya dia masuk surga. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Orang Kristen gak punya hak untuk percaya bisa masuk surga. Tetapi orang yang ada di dalam Kristus, dia punya kepastian. Kenapa? Jesus said so. Yesus sudah ngomong. Kenapa ada harga yang Yesus sudah bayar? Karena Yesus sudah menanggung semuanya. Sekarang saya tinggal percaya. Makanya Alkitab bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian sekarang. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus Yesus. Roh, the Spirit of God, Roh Kudus yang memberi hidup, bukan hanya hidup, telah memerdekakan kamu dari Kristus, dari hukum dosa dan hukum maut. Apa artinya hukum dosa dan hukum maut? Artinya karena kita berdosa, kita akan terus terintimidasi oleh iblis. Kita akan terus hidup dalam ketakutan. Karena ada hukum yang membelenggu, ada hukum yang mengikat. Dan hukum itu bernama hukum dosa dan hukum maut. Tapi dalam Kristus kita mendapat hukum kasih, hukum anugerah. Bahwa barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangan mau lagi diperhamba. Jangan mau lagi terintimidasi oleh kuasa-kuasa kegelapan. Karena salib menjadi jaminan buat kita. Buat tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Selanjutnya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat? Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh agama maksudnya? Karena bicara tentang hukum Taurat itu bicara tentang agama. Aturan agamawi. Karena tak berdaya oleh daging. Dan sifatnya hanya daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Di mana hukuman dosa itu dijatuhkan? At the cross. You know what I mean? Kenapa kekristenan gak bisa datangkan kepastian? Karena kekristenan juga bagian dari agama. Yang Yesus mau sampaikan bukan soal agama, tetapi power. Because the devil has power. Setan punya kuasa. Makanya Paulus bilang, setiap kali aku ingin buat yang baik, yang jahat yang aku perbuat. Kadang-kala para pendeta gampang aja, jangan merokok, jangan minum, jangan judi. Sebagian akan berkata, I know. Tetapi hari ini saya mau beritahu. God give you power. Tuhan beri kepadamu kuasa. Maka Yesus bilang, segala kuasa di langit dan di bumi telah diserahkan kepadaku. Sekarang aku mengutus kamu, pergi. Nah bagaimana Kristus mengutus? Dia beri kuasa itu. Makanya Alkitab bilang, roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam kamu. Makanya Alkitab bilang, apa saja yang kamu ucapkan, kalau kamu tidak bimbang tapi percaya, kamu akan menerima. Ini bukan sekedar psikologi yang diajarkan, tetapi kuasa Allah ketika kamu ada dalam Kristus dan firman-Mu tinggal dalam aku. Firman-Mu tinggal dalam kamu. Maka minta apa saja, ucapkan dengan iman. Kenapa? Karena kalau ada Kristus di dalam diri kita, kita gak akan ngomong yang seenaknya. Kita gak akan minta yang seenaknya. Karena kalau Kristus tinggal dalam kita dan hidup kita dikendalikan oleh Kristus, maka kita hanya menginginkan hal-hal yang rohani. Tidak lagi dikuasai oleh daging. Selanjutnya, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Iya kan?
Kalau kita hidup menurut roh, kita tidak akan berjalan hanya karena aturan agamawi. Tapi kita mau dituntun oleh roh Allah. Selanjutnya, ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging, kalau kita hanya memikirkan agama lalu berpikir secara daging, maka kita cuma ingin kaya, ingin sukses, ingin hal-hal yang menyenangkan diri. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Tapi mereka yang hidup menurut roh, dipimpin oleh roh Allah, diberikan kuasa Allah oleh Roh Kudus itu. Memikirkan hal-hal yang dari roh. Bagaimana saya memenangkan jiwa. Bagaimana saya mempersatukan tubuh Kristus. Bagaimana saya nggak bikin malu nama Tuhan. Bagaimana saya jadi berkat. Iya kan? Tapi kalau orang berpikirnya daging, bagaimana saya menghancurkan. Bagaimana saya kelihatan lebih hebat. Bagaimana saya bisa bilang semua orang sesat. Cuman saya yang paling benar. Ajaran saya, kelompok saya yang paling benar. Hello. Are you flesh Christian? Or are you spiritual Christian? Apakah kau kekristenan daging? Atau engkau kekristenan roh? Saya percaya. Daging menyakiti. Tapi roh membawa tuntunan berkat Tuhan. Orang-orang yang daging hanya memikirkan keuntungan-keuntungan daging. Tapi orang yang dipimpin oleh roh memikirkan kehendak Allah, kemuliaan Tuhan. Dan kerajaannya diperluas di muka bumi. Kita lihat selanjutnya. Karena keinginan daging adalah maut. Jadi artinya ujung dari keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jelas Alkitab bilang, aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup. Dan hidup yang berkelimpahan. Kelimpahan di sini bukan hanya soal materi, tapi soal damai sejahtera. Selanjutnya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Orang kalau hidup dalam keinginan daging, dia nggak tertarik menyembah Tuhan, dia nggak tertarik membawa damai, dia nggak tertarik untuk meluaskan kerajaan Allah, dia nggak tertarik untuk mencari jiwa, dia cuma tertarik bersaing. Siapa yang lebih hebat di antara kita? Siapa yang lebih kuat dari antara kita? Siapa yang lebih luar biasa di tengah kita? Siapa yang perlu dikagumi? Oh dia nggak benar, dia nggak beres, cuma saya yang paling beres. Oh dia ingin cuma dipuji-puji gitu ya kan. Makanya perseteruan terhadap Allah. Sebab ia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya karena dia cuma hanya mau menikmati kesenangan dagingnya. Omongan-omongannya kelihatan rohani. Tetapi kalau kita lihat jelas tuntunannya hanya untuk kepuasan kenikmatan dagingnya. Dia nggak mau disalibkan. Sementara kekristenan sejati adalah kekristenan disalibkan. Makanya Alkitab bilang, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup dalam daging bisa saja beragama Kristen. Mereka yang hidup dalam daging bisa saja ke gereja. Mereka yang hidup dalam daging, hello. Ini agak sensitif nih. Saya mesti agak hati-hati nih ngomongnya. Saya sembunyi dulu di sini. Halo. Orang yang hidup dalam daging. Ngomong gak ya? Ngomong gak ya? Orang yang hidup dalam daging bisa sekolah teologi, bisa dapat gelar S1, bisa dapat gelar S2, hello, bisa dapat gelar S3. Tapi makin gelarnya tinggi, makin senang menyerang orang. Makin gelarnya tinggi, bukan bagaimana menolong, bukan bagaimana merangkul, bukan bagaimana mempersatukan, tapi bagaimana menyerang, bagaimana menghakimi. Dan sekali lagi saya mau bilang, orang yang hidup dalam daging bisa jadi pendeta. Tetapi hidupnya dalam daging. Tidak berpikir bagaimana jiwa-jiwa diselamatkan. Tidak berpikir bagaimana tubuh Kristus disatukan. Tidak berpikir bagaimana kerajaan Allah jadi berkat di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Tidak berpikir bagaimana terang Kristus menyala karena Yesus berkata, hendaklah kamu jadi garam dan terang. Kita lihat selanjutnya. Dia bisa Kristen. Dia bisa pelayanan.
Dia bisa sekolah teologi, dia bisa bergelar STH, MA, MTH, ataupun doktor teologi. Tetapi tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jelas ya? Kita lihat selanjutnya. Tetapi kamu, ayo taruh tangan kanan saudara di dada. Kan kita sepakatnya ibadah ini interaktif toh. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang. Tetapi saya, come on, sama-sama bilang, tetapi saya. Kita ucapkan secara profetik ya, kita imani. Tetapi saya tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam saya. Tapi jika saya tidak memiliki roh Kristus, saya bukan milik Kristus. Pertanyaan saya, kira-kira roh Kristus roh ribut nggak? Kira-kira roh Kristus roh yang kompromi dengan dosa nggak? Kira-kira roh Kristus roh yang hedon nggak? Kira-kira roh Kristus roh yang bertentangan dengan firman nggak? Roh Kristus roh yang menuntun kita pada kesucian. Roh Kristus roh yang mendorong kita untuk melayani jiwa-jiwa. Roh yang fokus pergi, jadikan sekalian bangsa muridku. Bukan bersaing. Bukan sibuk dengan siapa yang lebih kaya, gereja siapa yang lebih besar, pengajaran siapa yang lebih hebat, pelayanan siapa yang lebih masuk dalam ruang maha suci, kemampuan teologi siapa yang lebih hebat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang Tuhan cari adalah hamba yang baik dan setia. I love you all. Saya sangat mencintai saudara sekalian. Karena itu izinkan saya mengingatkan. Kita tidak lagi hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Dan jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Makanya Alkitab bilang. Pada hari terakhir orang bilang, Tuhan aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah usir setan demi namamu. Yesus bilang apa? Aku tidak kenal kamu. Kita lihat selanjutnya ayat 10. Tapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Artinya kita udah gak tertarik lagi dengan kesenangan-kesenangan daging. Kita gak tertarik lagi untuk saling menyerang satu sama lainnya. Kita gak tertarik lagi untuk hidup dalam kesenangan-kesenangan duniawi. Kita gak tertarik lagi untuk hanya hidup dengan keuntungan-keuntungan pribadi. No. Dikatakan, tubuh memang mati karena dosa. Tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Selanjutnya klik. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Wow. Ada orang yang bilang, oh hidup Kristen udah gak ada lagi mujizat. Hello. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang sama saya, diam di dalam saya. Jadi masalah mau sebesar apapun, remember. Roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada dalam diri saya. Maka roh itu yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamu. Ini yang saya bilang hidup dalam kuasa. Yang tadinya kamu lemah, fana, banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Tapi karena ada roh Allah itu, roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, ada di antara kita, itu yang membuat kita kuat. Yeeha. Makanya kita percaya Allah itu Esa. Tapi dia 3 pribadi. Bapa yang kekal, pencipta langit dan bumi. Firman yang telah menjadi manusia, anak di dalam diri Yesus Kristus. Pribadi yang menyelamatkan kita. Dan roh Allah, pribadi yang menuntun kita, yang mengurapi kita, yang memberi hikmat akal budi buat kita, yang senantiasa menyertai kita sampai kesudahan alam. Jelas sampai di sini. Pengajaran ini bukan pengajaran yang perlu diperdebatkan. Sangat simpel, sangat sederhana. Hanya orang-orang yang hatinya gak jelas, saudara, yang senangnya berdebat untuk persoalan ini. Dia jelas Allah yang tunggal. Dia Allah yang Esa. Dalam 3 pribadi, dia Bapa.
Pencipta. Yang menciptakan langit bumi, dia ada dari kekekalan sampai kekekalan. Lalu Kristus Yesus, ialah firman yang menjadi sama dengan manusia. Yang menyelamatkan kita, mati buat kita, curahkan darah buat kita, menebus kita, naik ke sorga, menyediakan tempat buat kita. Akan datang kembali untuk menjemput kita, kemudian datang sebagai Imam Mahdi, hakim yang adil. Tapi waktu dia naik ke sorga, dia tidak meninggalkan kita sebagai tim piatu. Dia memberi penolong lain, pribadi yang lain yang akan menyertai kita. Dan itulah Roh Kudus. Amin. Dan roh itu kata Alkitab jelas. Akan menghidupkan tubuh kita yang fana oleh rohnya yang diam dalam kamu. Ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Tapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Ayat 13 bilang. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi kita bukan orang-orang yang sempurna, tapi kita orang-orang yang sementara disempurnakan oleh firman dan oleh tuntunan roh Allah. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh Roh Kudus sudah tidak bisa bicara lagi, Roh Kudus sudah tidak bisa beri tuntunan lagi. Hello? Are you okay? Karena ayat ini bilang semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi kita butuh tuntunan Roh Kudus karena pada dasarnya kita lemah. Tapi roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, buat apa Roh Kudus dalam diri kita? Untuk mengingatkan kita, untuk berbicara buat kita, untuk menuntun kita. Makanya Alkitab berkata dia mengajar kita. Dari mana Roh Kudus mengajar kita? Mengingatkan kita akan seluruh kebenaran. Menuntun kita pada kehendak Allah yang sempurna. Jelas sampai di sini? Roh Kudus masih menuntun. Roh Kudus masih mengajar. Roh Kudus masih berbicara. Untuk mengingatkan kita pada seluruh kebenaran Allah. Kita lihat selanjutnya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut. Kamu tidak akan menerima roh yang mengintimidasi kamu sebagai budak terus menerus. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Karena roh itu, kita memanggil dia Bapa. Dan kalau dia Bapa berarti kita anak. Dan kalau kita anak ada dua hal. Kita memiliki karakter dan DNA Bapa. Tapi sekaligus kita menerima segala yang dia punya. Karena kita adalah ahli waris, saudara. Jelaskan sampai di situ. Jadi kita nggak bisa memberi pengajaran yang tidak seimbang. Oh, kita cuma punya DNA ilahi. Tapi kita tidak bisa diberkati. Come on. Apa artinya? Kita akan menyebut dia ya Aba, ya Bapa. Artinya kita punya DNA ilahi. DNA Allah. Karakter Kristus. Tapi pada saat yang bersamaan kita menjadi ahli waris. Segala yang Tuhan punya, kita punya. Dan segala yang kita punya, dia punya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin. Jelas ya. Selanjutnya. Roh itu, roh Allah itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tadi sudah saya jelaskan. Ayat selanjutnya. Klik. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak. Sama-sama bilang saya berhak. Ayo come on. Ayo sama-sama bilang saya berhak. Ayo sama-sama bilang saya berhak. Untuk menerima janji-janji Allah. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang berikan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yeah. Saya berhak menerima janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Kenapa saya berhak menerimanya? Yesus sudah bayar harganya di atas kayu salib. Makanya saya percaya salib adalah tuntunan untuk kita menerima hidup dalam kuasa Allah. Itu jika kita menderita bersama-sama dengan dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Artinya kalau kita harus menderita, kita nggak stres. Kalau kita harus menderita, kita nggak usah ngomong sama orang, saudara-saudara saya ini menderita loh saudara-saudara. Apa itu orang-orang Kristen yang hidupnya diberkati? Salah. Hello. Kalau kita menderita, kita nggak usah kecil hati. Kalau kita menderita, nggak usah ajak-ajak orang. Kalau kita menderita, bersukacitalah. Kalau kita menderita, nikmatilah.
Kalau kita menderita, berjalanlah bersama Yesus. Maka banyak hal indah yang akan kita alami dalam kemuliaannya. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudara yang sedang mengalami penderitaan hari-hari ini, jangan menganggap Tuhan mulai meninggalkan saudara. Saudara-saudara yang menghadapi penderitaan hari-hari ini, jangan jadi orang yang apatis. Jangan jadi orang-orang yang menyerang orang kiri kanan. Jangan jadi orang-orang yang berkata, wah mujizat sudah tidak terjadi lagi dalam hidup saya. Kalaupun hari-hari ini kita menghadapi penderitaan, bersyukurlah. Mujizatnya adalah kita masih tetap kuat sebagaimana kita ada sampai hari ini karena anugerahnya. Pertanyaannya, kira-kira pendeta juga pernah ngalamin masalah nggak? Kadang-kadang pendeta pernah dikhianati orang nggak? Pernah difitnah orang nggak? Pernah disakiti orang nggak? Pernah dicurangin orang nggak? Jawaban saya sederhana. Pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan juga bisa menghadapi penderitaan. Tapi hamba-hamba Tuhan yang sejati, di tengah penderitaan akan tetap bersorak-sorai. Stefanus yang dirajam batu sampai mati tidak berteriak, menangis dan berkata, apa itu mereka-mereka yang berhasil? Nggak seperti saya menderita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Stefanus berkata, aku melihat anak manusia berdiri menyambut aku. Artinya di tengah penderitaan, dia tetap melihat kemuliaan Allah, kuasa Allah, kedahsyatan Allah yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yeah. Selanjutnya, klik. Yesaya 53, 3-4. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Sehingga orang menutup muka terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, perhatikan baik. Sesungguhnya dia disalib itu dihina. Orang menutup muka. Bagi kita dia tidak masuk hitungan. Tapi sesungguhnya karena salib itu penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita, kebodohan kita, kesalahan kita dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ini yang saya bilang. Dia bayar harga yang bernama salib. Supaya kita bisa masuk dalam kuasanya. Kita lihat selanjutnya, klik. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri. Sama-sama bilang sama saya, Yesus sendiri. Sama-sama bilang sama saya, Yesus sendiri. Bukan malaikat. Bukan hamba-hamba Tuhan yang disuruhnya, tapi ia sendiri. Telah memikul dosa kita, kesalahan kita, kejahatan kita, pemberontakan kita dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. There is nothing as the cross. Tidak ada yang sedahsyat seluar biasa salib. Karena salib adalah pintu gerbang. Salib adalah peta. Salib adalah terang, tuntunan untuk saya dapat masuk dalam kehidupan yang penuh kuasa Allah. Karena roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kita. Dan kalau roh Allah memimpin kita, maka kita akan menjadi anak-anak Allah. Dan bukan anak-anak Allah yang lemah. Bukan anak-anak Allah yang dapat diperdaya oleh iblis. Bukan anak-anak Allah yang dikuasai oleh emosi dan kebencian. Bukan anak-anak Allah yang mau bersaing sama siapapun, mau berkompetisi dengan siapapun. Tetapi anak-anak Allah yang penuh sukacita, yang mau bergandengan tangan dengan siapapun. Yang mau memenangkan jiwa bagi kemuliaan Allah. Dan hanya mengakui bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat. Kecuali di dalam nama Yesus. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yeah. Kita lihat selanjutnya. Pertanyaan yang terus-menerus diingatkan buat kita sekalian. Apakah kekristenan hanya agama? Kalau kekristenan hanya adalah agama, maka kita nggak punya kepastian surga. Saya coba jawab, klik. Jawabannya jelas, tidak. Pendeta ini, ya kan? Kekristenan bukan sekedar agama. Apakah Kristen bagian dari agama? Yes. Tapi apakah Kristen hanya agama? No.
No. Saya coba pelajari. Klik. Adapun minimal ada 5 perbedaannya saya catat di sini. Apakah kekristenan hanya agama? Minimal saya catat di sini. Ada 5 perbedaannya tentang apakah kekristenan adalah agama. Yang pertama, agama hanya aturan. Kekristenan adalah hubungan. Makanya Alkitab berkata hukum Taurat mematikan, roh menghidupkan. Orang beragama hanya sibuk dengan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Tetapi kekristenan bukan sekedar apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Tapi apa yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan bagi Tuhan. Dan yang memuliakan Kristus. Kenapa? Ini bicara hubungan. Kalau kekristenan kita hanya agama, maka kita sibuk dengan aturan. Tetapi saya mau ingatkan kekristenan lebih daripada sekedar agama. Makanya cara menyembah kita berbeda-beda. Cara kita menafsirkan Alkitab berbeda-beda. Karena hubungan. Hubungan seringkali bukan soal aturan lagi. Tapi lebih daripada sekedar aturan. Bukan berarti tidak ada aturan. Tapi lebih daripada sekedar aturan. Contoh. Saya datang ke rumah seorang jemaat. Lalu suaminya bilang sama istrinya. Ma, Pak Pendeta. Dia bilang, terus dia angkat alis senyum dikit. Istrinya bilang, oh maaf pendeta, maaf pendeta, maaf pendeta. Dia masuk tiba-tiba keluar teh manis dan regal, saudara. Saya baca di Google kapan, angkat alis senyum dikit artinya teh manis dan regal. Tidak ada, tapi itu hubungan. Hubungan bukan soal aturan, tapi hubungan soal kedekatan. Jadi kita menjalankan aturan bukan karena aturan, tapi kita menjalankan kedekatan karena cinta. Jangan jadikan kekristenan hanya aturan yang membosankan. Kita bangun pagi dan berdoa bukan karena aturan. Kita bangun pagi dan berdoa karena kita dekat dengan Tuhan. Karena kita gak mau terpisah dari Tuhan. Kalau sekedar aturan akhirnya menjadi capek. Kadang-kala membahas perpuluhan aja gereja satu berkelahi sama gereja lain. Karena sibuk dengan aturan. Penyembahan pun ribut. Apa itu harus menyembah Tuhan? Apa itu? Ya, kan? Karena sibuk dengan aturan. Makanya selalu saya bilang dalam kekristenan tidak perlu ada yang diperdebatkan. Karena ini bicara tentang hubungan. Kadang-kala soal angkat tangan aja bisa saling menyerang. Ada yang angkat tangan menyembah Tuhan begini. Apa itu begini? Ini bukan angkat tangan, ini memberkati. Ada yang angkat tangannya begini. Apa itu angkat tangan begini? Ini kayak orang susah, stres. Angkat tangan itu harus begini. Mempersilahkan Tuhan untuk hadir. Tuhan gak gitu-gitu amat, saudara. Benar deh. God sees your heart. Aturan ujung-ujungnya hanya perdebatan. Aturan ujung-ujungnya hanya persaingan. Tetapi hubungan itu bicara tentang kemanisan, kedekatan, keakraban. Di mana kita akan saling mengasihi dalam terang kemuliaan Tuhan. Yang saya katakan amin. Yang kedua. Apa bedanya agama dengan kekristenan? Agama hanya menyelidiki tulisan yang mati. Kekristenan dipimpin oleh roh yang hidup. Iya kan? Jadi kalau menyelidiki tulisan yang mati, itulah Farisi. Pertanyaan saya, Farisi pandai berdebat nggak? Wis, saya mau kasih tahu pendeta-pendeta hebat yang ada di Indonesia ini. Kalau lu berdebat sama ahli-ahli Taurat dari Israel, tak ancur-ancur lu.
Karena mereka menerjemahkan firman Tuhannya. Ada Talmud, ada Mishnah, lalu ada buku-buku lainnya lagi. Yang engkau yang merasa jago Ibrani. Lu gak ada seujung kukunya. Saudara yang merasa jago Yunani, jago Aramaik, jago Alkitab. Oh ini pandangan ini. Kartu mati lu. Kalau berdebat sama orang-orang Farisi. Tapi mereka menyelidiki tulisan yang mati. Kenapa selalu saya bilang? Kekristenan tidak pernah mengarahkan pada debat. Kekristenan membuka pintu dialog. Kekristenan membuka pintu argumentasi. Apa bedanya argumentasi, dialog, dan debat? Debat itu mau cari siapa yang menang. Makanya ada lomba debat, ada debat calon presiden, ya kan? Karena di balik debat mau dicari siapa pemenang debatnya. Tetapi dalam diskusi, dalam dialog, dalam berargumentasi yang dicari hanyalah yang terbaik. Dan kadangkala nggak bisa didapatkan yang terbaik, kemudian yang terjadi masing-masing bisa mengerti, oh pandangan dari dia seperti itu, pandangan kami berbeda, tetapi mari kita terus berdialog untuk dengan apa yang ada pada kami saling melengkapi untuk mencapai sesuatu yang baik. Izinkan saya hari ini mengingatkan tubuh Kristus. Jangan jadikan kekristenan hanya agama, karena kita akan terus menyelidiki tulisan yang mati. Tetapi kita butuh tuntunan dari roh yang hidup. Saya percaya roh yang hidup itu akan menuntun kita berdialog. Akan menuntun kita untuk berdiskusi, berargumentasi dengan manis, penuh kasih. Dituntun oleh roh Allah. Karena di mana ada roh Allah, di situ tidak ada penjajahan, di situ ada kemerdekaan, ada kemanisan, ada kasih yang mesra. Yang ketiga, agama berisi tuntutan untuk manusia masuk surga. Harus begini, harus begini, harus begini. 17 aturan supaya manusia misalnya masuk surga. Iya kan? Tapi kekristenan ada dorongan untuk memenangkan jiwa serta membawa ke surga. We are the ambassador of heaven. Iya kan? Kalau agama tujuannya hanya surga. Berisi tuntutan-tuntutan. Jangan begini, jangan begini, jangan begini. Tetapi kekristenan berbeda. Kita sudah punya kepastian selamat. Yesus sudah bayar harganya karena begitu besar kasih akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudah punya kepastian. Sekarang bukan lagi bagaimana aturannya. Tapi bagaimana kita terdorong untuk memenangkan jiwa, menyelamatkan jiwa, memindahkan dari neraka kepada terang yang ajaib dalam surga. Makanya Alkitab bilang, pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Ini yang disebut amanat agung. Selanjutnya, agama menyibukkan diri dengan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh. Agama sibuknya itu, ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh. Tapi kekristenan memfokuskan diri pada apa yang membangun, apa yang menjadi berkat, apa yang memuliakan Kristus, apa yang menyenangkan hatinya. Amin. Jadi hidup Kristen bukan soal apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ini jadi berkat nggak? Ini membangun nggak? Ini memuliakan Kristus nggak? Ini menyenangkan hati Tuhan nggak? Dari sini saya bisa mengambil kesimpulan kekristenan bukan agama. Tetapi kekristenan jauh lebih dalam dari agama. Karena agama sifatnya daging. Tapi kekristenan sifatnya roh. Amin. Agama sifatnya aturan. Tapi kekristenan sifatnya tuntunan. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai tim piatu. Aku memberi penolong lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Dan yang kelima, apa perbedaannya? Agama, ya kan? Hanya sekedar membuat kita berharap masuk surga, ya kan? Yang saya pelajari di sini, agama hanya membuat kita menekankan usaha manusia. Ya dong. Dalam agama yang ditekankan usaha manusia. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Kalau tidak,
dimuntahkan. Kalau tidak begini, kalau tidak begini. Agama menekankan usaha manusia. Tapi kekristenan menekankan anugerah Allah. Woo, haleluya. I love this. Agama menekankan usaha manusia. Tapi kekristenan menekankan anugerah Allah dalam Kristus yang menuntun pada kuasa Allah. Maka Yesus bilang apa? Mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Makanya Alkitab bilang apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Amin? Jelas ya? Haleluya. Oh, saya berdoa betul supaya kekristenan saudara bukan sekedar hanya agama. Karena agama adalah daging. Dan daging ujung-ujungnya maut. Tapi kekristenan adalah roh. Dan ujung-ujungnya adalah kemuliaan dan kuasa. Haleluya. Selanjutnya klik. Saya pelajari pertanyaannya. Kalau begitu, kalau kita kritis berpikir. Bagaimana manusia yang lemah. Manusia yang berdosa. Manusia yang penuh keterbatasan. Serta sering memberontak. Dalam kehidupannya. Dapat hidup dalam kuasa Allah. Bagaimana manusia yang lemah. Bagaimana manusia yang berdosa. Manusia yang penuh keterbatasan. Serta sering memberontak. Dalam kehidupannya. Dapat hidup dalam kuasa Allah. Sebagian berkata, rasanya impossible. Sebagian berkata, tahu diri dong, Yesus sudah mati buat kita. Nanti ujung-ujung kita mati masuk surga, itu udah cukup lah. Gak usah lah hidup pakai bicara tentang kemuliaan, kuasa Allah. No. Itu bagian dari perjanjian Tuhan buat hidup kita. Kenapa kita harus hidup dalam kuasa? Karena iblis punya kuasa. Iblis mau menjajah. Iblis mau lemahkan kita. Iblis mau buat kita terus memberontak. Tetapi ketika kuasa Allah menuntun kita, kita dibawa pada kemuliaan yang setuju katakan amin. Kita lihat selanjutnya, klik. Jawabannya sangat singkat. Bisa. Kenapa? Karena salib. Salib membuat kita yang tadinya lemah. Kita yang tidak berdaya. Kita yang tadinya berjiwa pemberontak. Kita yang tersesat. Kita yang sebetulnya harusnya binasa. Tapi karena salib, kita diseret dari segala kelemahan kita. Kita diangkat untuk hidup dalam kemuliaan Allah. Yang setuju katakan amin. Kita lihat selanjutnya. Bagaimana salib menuntun kita dapat masuk pada kehidupan dalam kuasa Allah. Saya catat di sini. Ada beberapa hal yang bagi saya sangat memberkati saya. Bagaimana salib menuntun kita untuk dapat masuk pada kehidupan dalam kuasa Allah. Yang pertama saya catat di sini. Salib menyadarkan kita tentang adanya manusia daging dan manusia roh. Manusia daging saya lemah. Manusia daging saya mau memberontak. Manusia daging saya mau hidup dalam ego. Manusia dalam daging saya senangnya menyalah-nyalahin orang, menyesat-nyesatkan orang, mengkafir-kafirkan orang. Tapi manusia roh saya mau menerima, mau menguatkan, mau menuntun, mau membantu. Dan mau membawa pada keselamatan kekal di dalam Kristus. Waktu saya pandang salib, maka saya mengerti. Adanya manusia daging yang dikuasai oleh dosa. Tapi adanya manusia roh yang sudah ditebus dan kemudian sekarang disertai oleh Roh Kristus yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Selanjutnya yang kedua, bagaimana salib menuntun kita dapat masuk pada kehidupan dalam kuasa Allah? Karena salib bukan hanya menyadarkan saya tentang adanya manusia daging dan manusia roh, tapi salib mendorong saya juga untuk tidak hidup cengeng dan hidup semaunya. Kadang-kala kita hidup cengeng. Ada masalah sedikit, Tuhan saya gak kuat, saya mau cerai aja. Kadang-kala kita hidup cengeng. Kita disakiti, mana orangnya, gua tempeleng dia. Kadang-kala kita hidup cengeng. Tuhan saya udah doa, saya gak dapat mujizat. Udah kalau gitu saya tinggalin Tuhan aja. Kadang-kala kita hidup cengeng. Kita hidup semaunya. Apa artinya hidup semaunya? Loh, kalau saya sama dia sama, oh saya akan saling mendukung, saya akan bergandengan tangan. Tapi kalau beda, oh saya mau habisi dia. Ketika orang melapor pada Kristus, ada orang yang berbeda.
Tapi dia membaptis. Yesus jawab apa? Yesus jawab, kerajaan yang terpecah-pecah tidak akan dapat bertahan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya betul, hidup ini jangan cengeng. Tapi hidup ini juga jangan liar semaunya. Pokoknya apa yang saya ingin, apa yang saya mau, itu yang saya buat. Apa yang saya pandang benar, itu yang saya percaya kebenaran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Terus kalau orang lain berbeda sama saudara, dia kerasukan setan. Cuman saudara yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Belajarlah terbuka. Saya mengerti hidup ini ada aturan. Saya mengerti hidup ini ada hal-hal yang esensi. Contoh, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang oleh manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Itu tidak bisa ditawar. Alkitab adalah firman Allah cover to cover dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu pasal terakhir. Allah firman Allah. Itu tidak bisa ditawar. Roh Kudus adalah Roh Kristus yang adalah Roh Allah yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati menyertai kita. Itu tidak bisa ditawar. Jelas. Allah kita Esa dan dia dalam 3 pribadi, dia Bapa, dia Anak, dia Roh Kudus, tidak dapat ditawar. Itulah hal-hal yang tidak bisa ditawar. Tapi kalau sekadar menyembah Tuhan, yang satu dengan lagu hymn, yang satu dengan drum, bodoh dan tolol saudara-saudara. Kalau kita kemudian saling menyerang, apa itu? Itu lagu-lagu sesat, itu lagu-lagu daging, lagu-lagu duniawi, hanya memuaskan daging dan bukan roh. Saudara, that is about your taste. Karena mungkin saudara suka-suka lagu-lagu Sebastian Bach gitu kan. Dan saudara nggak terlalu suka lagu-lagu pop atau lagu-lagu country music gitu ya kan. Tapi nggak bisa hal-hal sepele lalu kita ribut satu sama lainnya. Kenapa? Itu yang saya bilang cengeng dan semaunya. Tapi kalau kita pandang salib, kita mengerti. Hidup ini harus benar. Hidup ini harus setia. Hidup ini harus saling menghargai. Hidup ini bisa terdapat perbedaan. Tetapi kita saling melengkapi bagi kemuliaan Raja yang sudah katakan amin. Yang ketiga, bagaimana salib menuntut kita dapat masuk pada kehidupan dalam kuasa Allah. Karena salib mengingatkan kita tentang pentingnya tanggung jawab. Kenapa Yesus mati dari kayu salib? Tanggung jawabnya. Bapa kalau boleh cawani lalu, tapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Seorang bisa hidup dalam kuasa Allah yang pertama kalau dia berjalan dalam manusia roh. Seorang bisa hidup dalam kuasa Allah kalau dia tidak cengeng dan tidak semaunya. Dan selanjutnya seorang bisa hidup dalam kuasa Allah kalau dia hidup dalam tanggung jawab. I know that I know that I know. Di atas kayu salib Yesus bilang sudah selesai, harganya sudah lunas. Tapi itu bukan berarti kita gak buat apa-apa. We have to do our part. Kita harus kerjakan bagian kita. Itu yang saya beri nama tanggung jawab. Walaupun Yesus sudah menyelamatkan saudara. Tapi kalau suami sudah menjadi suami yang kasar. Sudah menjadi suami yang kepala batu. Jangan heran kalau istrimu menceraikan engkau akhirnya. Jangan bilang ini kehendak Allah. Jangan bilang istri saya kerasukan setan. Kau tidak bertanggung jawab. Kau kasar. Mulutmu jahat. Sikapmu seenaknya. Jangan bilang, oh Tuhan tidak tolong saya, oh Tuhan tidak buat mujizat. Saya sudah berdoa tapi suami saya akhirnya meninggalkan saya. Sebab engkau cerewet. Engkau istri yang terus menuntut. Engkau tidak pernah mau tunduk sama suamimu. Engkau rakus. Uang seberapa pun kau tidak pernah bisa bersyukur. Sorry, kalau saya ngomong kebenaran. Karena saya bukan ada untuk nyenang-nyenangin saudara. Saya ada karena kasih. Saya ingin saudara dipulihkan Tuhan. Saya ingin saudara naik level untuk hidup dalam kuasa Allah. Tetapi harus ada yang bernama tanggung jawab. Tanggung jawab dalam pribadi. Tanggung jawab dalam keluarga. Tanggung jawab dalam keseharian. Dan tanggung jawab dalam tugas pelayanan. Karena waktu kita bertanggung jawab, maka Tuhan sendiri akan memampukan kita melewati semuanya. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya yang keempat. Bagaimana salib menuntun kita dapat masuk pada kehidupan dalam kuasa Allah. Karena salib menghancurkan segala hambatan manusia untuk masuk dalam kuasa Allah. Kadangkala setan coba mengintimidasi kita. Tapi kalau kita hidup berpegang pada salib-salib itu yang menghancurkannya. Kalau kita kadang-kala punya karakter yang jelek.
Tapi kita mau terus memandang salib, kita mau belajar dari salib, kita mau mengingat karya salib yang Kristus kerjakan buat kita. Maka kesombongan kita dihancurkan. Kepala batu kita, keegoisan kita. Kebiasaan manipulasi yang ada dalam diri kita. Dihancurkan oleh kuasa salib itu. Makanya selalu saya bilang, hidup ini bukan cuma cari berkat, hidup ini bukan cuma cari sukses, hidup ini bukan cuma cari hebat. Tapi hidup ini cari kerajaan Allah serta kebenarannya. Hidup dalam kuasa salib. Maka salib menuntun kita pada kuasa Allah yang membawa kita pada kemuliaannya. Haleluya. Sama-sama bilang saya mau hidup dalam kuasa Allah. Kenapa saya harus berjalan kuasa Allah? Karena iblis juga punya kuasa. Dunia ini punya kuasa. Kalau saya tidak dipenuhi dengan kuasa Allah, maka dunia ini dan kuasa kegelapan akan menghancurkan dan menaklukkan saya. Selanjutnya, klik. Yang terakhir. Adapun orang percaya yang hidup dalam kuasa Allah. Ada 4 berkat istimewa. Yang pertama, dia dimerdekakan dari kebodohan serta belenggu. Ada banyak orang merasa kawin cerai itu normal. Ada banyak orang merasa pakai narkoba itu normal. Seks bebas itu normal. Pacaran dengan orang tidak seiman normal. Jadi pelakor normal. Saya walaupun jadi pelakor tapi kan tetap pergi ke gereja. Saya kan walaupun pakai drugs tapi kan saya tetap pergi ke gereja. Walaupun saya seorang homoseks, saya seorang lesbian, saya seorang banci. Walaupun saya lakukan hubungan seks, walaupun saya nonton tayangan-tayangan cabul. Tapi kan saya tetap pergi ke gereja. Ini yang saya bilang bodoh, saudara. Makanya Alkitab bilang kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Tapi orang yang hidup dalam kuasa Allah, dipimpin oleh Roh Allah, dipimpin dalam seluruh kebenaran Allah dalam firman Tuhan. Maka dia tidak mau hidup bodoh dan dia tidak mau dibelenggu oleh apapun. Dia tidak mau dibelenggu oleh kemunafikan, dia tidak mau dibelenggu oleh segala roh muka dua, dia tidak mau dibelenggu oleh segala kebencian, kepahitan, segala trauma dalam hidupnya. Dia lawan dalam nama Yesus dan kuasa Allah akan memerdekakan dia. Yang kedua, kenapa kita harus hidup dalam kuasa Allah? Bukan cuma sekedar mengerti firman. Bukan cuma sekedar, oh ya datang ke gereja. Bukan sekedar, oh ya saya tahu Alkitab. Tapi hidup dalam kuasa Allah. Dalam kuasa Roh Kudus. Kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Orang percaya yang hidup dalam kuasa Allah. Dikuatkan untuk selalu hidup dalam roh dan kebenaran. Agar senantiasa hidup berkenan pada Kristus. Yang dia cari bukan sukses. Yang dia cari bukan dia lebih hebat dari yang lain. Berkenan pada Tuhan. Makanya ada istilah 2W JD. Ya kan, 2W JD itu artinya apa? What would Jesus do? Apa yang akan Yesus kerjakan? Dengan lain kata, untuk setiap masalah yang terjadi, saya cuma pikir. Di saat seperti ini, kira-kira apa yang Yesus kehendaki? Apa yang Yesus akan kerjakan? Apa yang akan Yesus buat? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Orang yang dipimpin dalam kuasa Allah. Yang dia cari. Hanya bagaimana berkenan kepada Kristus. Makanya Alkitab berkata. Dia adalah seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kita juga mau berkenan kepada Kristus komandan agung kita. Yang ketiga. Orang percaya yang hidup dalam kuasa Allah. Menikmati keindahan suasana sorga dengan kebahagiaan, kemenangan serta kemuliaan Kristus. Bukan berarti gak ada tantangan. Bukan berarti gak ada pergumulan, bukan berarti gak ada hal-hal yang menyakitkan. Kapan saudara tahu saudara hidup dalam kuasa Allah? Ketika hidup saudara chill gitu, ketika hidup saudara penuh syukur, ketika hidup saudara penuh sukacita, ketika bahkan saudara difitnah, saudara bisa tersenyum. Ketika saudara disakiti, ketika saudara dikhianati, saudara ditusuk dari belakang, saudara tetap dapat berkata, Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu yang saya beri nama. Engkau dipimpin oleh kuasa Allah. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Saya pelajari. Apa yang kita belajar tentang hidup dalam kuasa Allah. Saya pelajari orang percaya yang hidup dalam kuasa Allah. Dia senantiasa akan bertahan sampai kesudahannya. Karena salah satu kerja intimidasi iblis adalah selalu menekankan saya. Kamu gak kuat. Kamu gak sanggup. Kamu gak bisa.
Tapi Alkitab saya ingatkan, melalui air saya tidak akan dihanyutkannya, melalui api saya tidak akan dihanguskannya. Karena Tuhan yang akan menyertai saya. Salib mengajar kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang setia. Sampai pada akhirnya Dia berkata, sudah selesai. Saudara, mungkin kau sedang difitnah orang. Tapi izinkan saya mengingatkan, belum selesai, tetap maju. Mungkin saudara sedang menghadapi hari-hari berat. Intimidasi setan bilang cerai saja, cerai saja, cerai saja, cerai saja. Tapi saya mau bilang belum selesai. Maju terus. Tuhan akan memberi kekuatan kepadamu. Mungkin hari-hari ini saudara berkata, saya kayaknya gak mungkin berhenti jadi seorang homoseks. Saya gak mungkin berhenti jadi lesbian. Saya gak mungkin berhenti dengan drugs ini. Karena itu begitu mengikat saya. Saya cuma mau bilang belum selesai. Keep fighting the battle. Tetap hadapi peperangan ini. You win my friend. Engkau akan menang. Mungkin engkau sedang diberhentikan, dirumahkan, dan ekonomi murat marit. Saya hanya mau ingatkan buat saudara. Belum selesai. Ini masih sebuah pertandingan. Tetap maju. Tetap maju. Karena Alkitab berkata, dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Karena orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang akan beroleh selamatnya. Yang setuju katakan amin.